Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memenuhi janji saya untuk memberikan tips, bukan tutorial ya, gimana caranya bagi yang para pengguna daily atau ojol terutama ya, biar lancar orderan masuk ke HP-nya. Pertama-tama kita buka, saya pakai Samsung ya. Pertama-tama kita buka settingan, terus koneksi kita masuk ke mobile network, terus kita ganti ini titik akses atau access point name, kita buat baru lah ya. Ini saya udah buat nih ya, ini internet, ikutin aja lah itu internet APN-nya dan segala macam bla 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 bla, ikuti saja. Nah, untuk yang mirror ini untuk mempercepat dan stabilnya internet kalian gitu. Kan tadinya tuh begini ya, unexpected gitu ya, unexpected, kita ganti ke LTE aja gitu, udah gitu di save ya. Dua, kita pakai balik lagi tuh ya, kita pakai di koneksi setting. Bagi yang ada DNS pribadi silahkan dipakai ini. Nah ini ya, terus di save. Terus Nerbi yang atas ini, kalau awalnya ini kan on ya, ini kita matikan saja. Terus kita masuk ke, masih dikoneksi, sebentar mobile network. Ini nggak ada lagi. Masuk kedua ke Google, pengaturan Google. Di sini kan tampilannya inilah ya. Kita masuk ke all service, kita masuk ke ADS. Ini yang ADS itu kan awalnya ada ID bla 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 gitu, kita delete aja lah ya. Nanti sampai keluar seperti ini, itu di delete. Kenapa ADS di delete? Anda mau nonton iklan di HP-nya? Enggak kan? Baik, dimatiin. Terus ini personalize using share data. Ini kan ada macam-macam, dimatikan saja. Tadinya nih hidup. Terus masuk ke diagnostik, ini dimatikan juga diagnostik. Terus ini phone sharing number, ini dimatikan saja. Sudah. Terus masuk ke Firebase kalau yang ini mah dimatikan saja, ini gak penting buat apa akses data ke kita. Terus Google, masuk ke Google, masuk. Nah ini masuk ke, sebentar, bukan security ya, masuk ke data and privacy. Ini yang kayak web aktivasi di pause aja, timeline di pause aja, YouTube history di pause aja. Ini apalagi pusat penggunaan iklan, my ad center, tutup aja, di off aja. Udah masuk. Kemudian kita masuk ke, kita langsung aja lah ya, kalau bisa pakai penggunaan bahasa Inggris lah ya, karena saya agak bukan sok-sokan, tapi kalau di Indonesia itu agak gimana gitu bahasanya, jadi aneh. Terus di Nerbi ya, Nerbi tulis aja. Kalau yang baru mau ngikutin silahkan diikuti aja, tapi dirubah dulu pakai bahasa Inggris lah ya. Ini konektivitas Nerbi itu dimatiin saja. Terus di device nih terutama, kenapa dimatiin? Supaya nggak boros baterai. Lagian ngapain kita sharing, mau apa, mau sharing apa gitu, ini dimatikan saja. Quick share, oh ini nggak usah. Terus kita masuk ke opsi pengembang kali ya.
Kalau bisa yang sudah ini lihat di channel-channel lain lah ya, cara buka opsi pengembang atau developer option itu seperti apa. Ini kita buka cara pengaturannya seperti ini. Ini dilewat nih. Ini yang tadinya hidup nih, ada yang hidup nih tadinya, saya matikan saja. Ini biarkan pokoknya ikutin aja lah apa yang saya setting. Nah ini di sistem tracing, ini ikuti saja semua. Terus ini tadinya kan defaultnya di 16384, saya rubah ke 165526. Kenapa bang? Ya supaya gede aja, jadi supaya resource data yang masuk tuh lebih maksimal. Terus ini diaktifkan long trace nih ya. Terus maksimum long trace-nya tadinya kan aslinya cuman di 10 GB, saya rubah jadi 20 GB. Terus maksimumnya kita jadiin 24 jam gitu. Balik lagi. Terus mobil data ini tadinya hidup. Nah yang ini nih kita matikan saja. Terus masuk ke sebentar. Nah skala animasi ini, window animasi di off aja, animasi di off aja. Animasi duration scale tuh di 0,5. Nah terus untuk yang lainnya, nah ini background process data limit, usahakan bagi yang pengguna biasa di standar limit, tapi kalau untuk Gojek di 4 proses aja lah, jangan terlalu ini supaya nggak yang lain hidup. Nah ini mah kayak force activity resizable, nyalain aja. Multi window aplikasi ini nyalain aja. Predictive back animasi itu nyalain saja. Nah ini bagi yang ada GNS nya silahkan nyalakan ya, yang ini nih nyalain aja. Sebentar saya lihat lagi, mana lagi ya yang, nah ya untuk akun ini kebiasaannya kan auto synchronize nih hidup nih. Ini kita matikan saja, ini nggak penting gitu. Lagian mau apa gitu, mau disinkron malah boros baterai. Terus untuk selebihnya sih apa ya, apalagi ya, mungkin ini masuk ke Chrome. Kenapa perlu Chrome? Chrome itu otak juga, otak dari apa ya, ini semua lah pokoknya dari Chrome lah, Chrome dan WebView gitu biasanya ya, untuk menjalankan sistem Android. Ini kita masuk ke Chrome, masuk ke setting ya, setting ini masuk di privacy and security. Nah ini kan tadinya aslinya itu kan di sini nih, nah aslinya di sini nih, secure DNS nih, kita rubah aja ke Cloudflare ya supaya lebih kenceng itu sinyal. Begitu jangan lupa ini kita carilah, misalnya ketik apa ya, kita bahas HP aja gitu ya, Samsung. Tapi kita ini aja ya, HP Samsung. Kita bukan ngelihat dari browsing ini, tapi kita aktifin di sini update lokasi ya. Tuh kan dia ada tulisannya update location. Itu supaya mudah lah ya. Nah, nanti dia ini kita tutup saja. Kita tutup saja di update lokasi nanti. Terus untuk map, penggunaan map ya. Untuk penggunaan map paling kalau saya pribadi sih ngundainnya itu baterainya diboroskan ya. Ini di allow ya. Terus permissionnya saya yang dipakai cuman ini, lokasi, nearby device, notifikasi, dan physical activity. Yang lain sih nggak penting ya. Itu. Dan baterai, untuk pemakaian baterainya itu tidak terbatas atau restricted ya. Sama seperti kalau yang dipakai aplikasi Gojek, Grab atau yang lain-lain itu pakai itu aja. Untuk selebihnya paling saya apa ya, saya nggak pakai aplikasi tambahan.
karena sama aja saya udah pernah nyoba kemana-mana, saya nggak ini juga ya. Terus apa ya, takutnya saya lupa ini. Oh iya, untuk lokasi ini yang pakai pengguna Samsung ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Lokasi service, nah ini yang ini dimatikan saja lah, earthquake tuh ngebebanin soalnya. Ini kalau kita posisinya kurang dapat order, kita main blast order, ini dimatikan aja. Wi-Fi scanning sama Bluetooth scanning. Tapi kalau kita akunnya udah lancar sih nggak apa-apa, kita main titik. Iya, apa namanya? Titik yang lebih akurat. Tapi kalau misalnya akunnya lagi jelek, mendingannya dimatikan saja, gitu ya. Gitu. Terus dari aplikasi permission, ya. Ini apa aja bang yang ini ada pertanyaan soalnya suka seperti itu. Ini buka titik 3 di atas di source system, ini ikutin aja lah ya. Apa saja yang di allow di ini sepanjang waktu lah ya. Ini ikutin aja. Biasanya yang kurang dapat ini tuh biasanya ini di bawah tuh, ini kan ini juga nih network diagnostic itu allow all this time. Terus Samsung Find ya, ini juga ini untuk supaya hilang, kalau yang HP-nya hilang tuh kita biar terdeteksi. Terus weather lah ya, weather itu kenapa perlu. Ini juga service provider biasanya di kalau aslinya tuh di don't allow. Ini kita allow sepanjang waktu aja lah, this time. Terus yang lainnya ikutin aja, apa yang nggak dipakai, apa yang saya pakai gitu. Nah ini kita lihat ya, apa yang nggak saya pakai, apa yang saya pakai. Nah ini samain aja lah. Ini saya pelan-pelan aja nih tuh. Ini yang tidak terpakai, kalender, kamera dan bla 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 ya. Yang dipakai ini aja ikutin, kalau yang nggak ada nggak usah diikuti ya. Kalau yang ada, kalau bisa yang penting tuh yang di ini. Terakhir paling masalah notifikasi, kita nulis aja lah notif notif ini kita pilih notifikasi apa aja yang harus dimatikan notifikasinya. Kenapa bang notifikasi dimatikan? Biar nggak beban, karena semakin banyak notifikasi yang hidup jadi HP tuh RAM-nya penuh gitu. Kenapa bisa ini? Lemot jadinya. Tuh yang dimatikan sama saya tuh Android System Web View, Chrome juga saya matikan, Google Drive, Find Hub nih biarin aja lah ya. Gmail, terus Google Play Service juga saya matikan, notifikasinya Play Store juga saya matikan, Map mah jangan, yang lain-lain jangan lah, gitu ya. Sama weather lah, juga ini. Terus kalau bisa untuk aplikasi yang tidak digunakan itu dimatikan saja datanya. Kalau di Samsung kan masuknya ke sini nih, di baterai and device care ya. Ini di baterai. Nah, ini kan ada background limit data. Nah, ini masuk ke aplikasi deep sleep ya. Jadi tidur pulas lah ya. Artinya ini masukin aja lah yang nggak terpakai, misalnya apa. Yang kebetulan yang saya tidak pakai itu kan Facebook, Google, GoPay, Instagram, My Orbit. Nih game juga nih ada nih, Samsung Free, TikTok juga cuman sekali-kali. Tokopedia, X sama YouTube tuh saya masukkan kategori deep sleep. Mungkin itu aja, mungkin terlalu panjang lebar lah saya cerita, tapi insya Allah mudah-mudahan lancar. Ini kalau misalnya perlu bukti, saya tadi pagi apa namanya main Gojek dari jam 1 pagi, saya berhenti di jam 5 tuh ya. Itu saya 4 jam lebih lah ya.
Saya cuma dapat 10 karena sisanya saya harus ngantar istri dan anak. Jadi saya cuman bisa dapat 10 order dan alhamdulillah tuh ini hari ini ya, saya nggak bohong nih tuh, pertanggalnya lihat deh, 14 Juli tuh orderan pertama, lihat tuh ya. Ini bukti biar saya nggak dikira bohong tuh. Dan saya ini reguler, saya bukan apa ya, bukan aceng atau segala macam, saya reguler. Dan jangan kira saya nggak banyak libur, saya banyak liburnya juga tuh. 13 Juli saya libur, 12 saya libur, tapi saya main polanya tuh pertama dari penghasilan, kalau enggak saya dari trip gitu aja. Saya upayakan minimal tuh 10, minimal 10, atau kalau sudah 100 lebih ya saya stop aja gitu. Kenapa? Gojek tuh nggak suka gitu kalau kita terlalu ekstrim gitu, mumpung gacor tapi main hajar sana hajar sini. Dan saya akun basic tuh, lihat deh tuh, partner basic tuh. Udah, mungkin cukup sekian aja, dan ini pembuktian. Dan saya, yang bagi mengikuti silahkan, yang nggak mau ya mangga, gitu aja. Ya mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu kalian untuk bisa dapetin order yang jauh lebih baik, bisa gacor buat keluarganya, bisa menghidupi. Ya mungkin cukup sekian, saya terlalu banyak bacot kali ya. Udah aja gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.